Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim. Para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang terhormat, yang mulia, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang semoga terus diberikan keberkahan, penjagaan oleh Allah. Al-Mukarram wal Muhtaram guru kita Kiai Haji Muhammad Murdana Zailani Abdul Ghafur, Al-Mukarram Al-Ustadz Zamjuri Abi Ishaq, Al-Mukarram Al-Ustadz Sabarudin MZ MPD, Al-Mukarram Al-Ustadz Ishaq Iskandar Ash'ari, Al-Mukarram Al-Ustadz Tasman, Ketua DKM Musola Al-Amin Bang Murdana Syafi'i. Murdana juga. Yang mana Ketua DKM? Wah, lagi sibuk Ketua DKM. Oh antum. Iya, cakep amat Bang malam-malam ini. Sehat terus ya Bang RW. Bang DKM. Ketua RW kita Bapak Komarudin Al-Mukarram Habib Ahmad Fikri Al-Haddad, Habib Rumi bin Zainal Abidin As-Segaf, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Jaha, dan tentunya masih banyak para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat yang, maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Jemaah, kita akan langsung masuk tentang hikmah dari maulid. Ada dalam Sahih Muslim yang bercerita tentang bapak dan ibu yang hadir di tempat ini. Hadisnya sahih otomatis, karena dia berada dalam Sahih Muslim, di Musnad Imam Ahmad juga ada. Tetapi saya ingin meyakinkan kenapa ini hadis saya jadikan pembuka dalam kajian hikmah maulid ini, biar kita menjadi orang-orang yang optimis, biar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Pada saat hadir di Musola Al-Amin dengan peringatan maulid, tidak semua muslim harus jadi ulama, tetapi semua muslim wajib belajar agama. Kita akan menjadi orang-orang yang semakin antusias karena memang kedudukannya kelewat tinggi, dan Nabi yang bercerita. Jemaah, ketika Nabi bersabda, ente pengen tahu siapa mereka yang duduk bersimpuh kumpul di Musola Al-Amin? Siapa para wanita yang berada di luar sana, yang rela berlama-lama berada di tempat ini malam ini, padahal ini malam Ahad, banyak orang menjadikan kesempatan buat kumpul bersama keluarga, betul Pak enggak? Tetapi mereka datang ke tempat ini dan duduk berlama-lama, yang saya yakin ibu bapak kakinya udah ada yang kesemutan. Banyak, ada yang sambil diurut-urut, ada yang nyender, blonjor. Nah, ini dia paling depan. Sebenarnya saya kagak lihat, cuman beliau ngomong, kok tahu? Saya jadi nengok. Jemaah, kenapa kita tidak beranjak dari tempat ini? Kalau yang senderan mah enak, ada tahanannya. Mudah-mudahan masuk surga semuanya, sama tembok-temboknya. Jemaah, kenapa kita bertahan? Bukan sekedar kemauan kita, karena Nabi menceritakan
kita adalah orang yang tidak mampu menahan kerinduan kepada baginda Rasulullah. Nabi yang menyampaikan, kita yang kumpul di sini diceritakan oleh Nabi, mereka di dalam hatinya sedang menahan cinta yang begitu kuat, sehingga apapun acara malam ini mereka tidak pedulikan karena sudah ditempatkan di sebuah keadaan yang dia cinta tanpa berkesudahan. Jemaah, apa yang Nabi sampaikan? Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Ini dalam Sahih Muslim, dan Nabi memberikan sebuah pengakuan, ente pengen lihat orang yang paling kepadaku, ente pengen lihat umat yang mereka berkumpul sedang menahan kerinduan kepada baginda Rasulullah. Mereka yang kumpul di Musola Al-Amin, di majlis-majlis maulid, meninggalkan semua aktivitas, meninggalkan semua orang yang dia cinta, duduk berlama-lama dan tidak pernah takut apapun yang terjadi dengan orang-orang yang mereka tinggalkan, karena cinta kepada baginda Rasulullah. Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di, orang-orang yang mereka hidup setelah aku, yawaddu ahaduhum, menginginkan siapa satu orang dari mereka atau seorang dari mereka, law ra'ani, seandainya orang tersebut bisa melihatku. Jemaah, bukan tanpa pengorbanan, bahkan Nabi menceritakan bi ahlihi wa malihi, dengan mengorbankan keluarganya, dengan mengorbankan hartanya, mereka akan lakukan asal mereka bisa melihat baginda Rasulullah. Dan itu terjadi pada diri kita. Saya ingin jadikan ini pintu masuk supaya kita di awal sudah tahu bahwa kita orang yang mendapatkan apresiasi dari baginda Rasulullah. Kita naik lewat dalil yang lebih kuat lagi, yakni ayat Al-Quran. Perihal bapak dan ibu diperbincangkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan apa yang akan didapatkan. Oh, saya pertanggungjawabkan karena ini ayat Al-Quran, la raiba fih, nggak ada keraguan di dalamnya. Dan ini perihal kita ya akhi, perihal jamaah yang terlibat dalam bentuk apapun, termasuk kehadirannya adalah orang yang diceritakan oleh Allah keadaan mereka. Mana ayatnya? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini ayat Al-Qur'annya. Ente bener nggak ngerasa jadi orang hebat, ente bener nggak kenal dengan pejabat, tapi ini ayat adalah kebenarannya tidak bisa dibantah oleh siapapun yang katanya hebat. Tak bisa, karena ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jamaah Al-Amin di Musola Al-Amin, ente kagak pantas berada di Bojong Nangka kelamaan. Ini mah cuman iseng-iseng doang hidup di dunia. Yang paling pantas mereka yang punya cinta kepada baginda Rasulullah, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, buat orang-orang yang mereka telah melakukan kebaikan. Tidak ada yang bisa menolak ibu bapak bahwa yang kita lakukan ini adalah kebaikan. Zikirnya ada, salawatnya tidak terhingga. Belum lagi kita duduk yang sudah kelewat lama,
terus kau anggap ini adalah perbuatan percuma? Wah, nggak mungkin. Ini kata Al-Qur'annya, buat mereka lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Apa yang dimaksud dengan al-husna? Maka kita kebet itu kitab tafsirnya, bahwa yang dimaksud al-husna adalah ente nggak boleh tinggal kelamaan dan tidak boleh merasa nyaman di Bojong Nangka karena tempat yang disediakan untuk yang kumpul di musola Al-Amin dalam rindu kepada manusia yang dijuluki Al-Amin adalah surganya Allah. Yang dimaksud al-husna adalah al-jannah. Waziyadah, nggak cukup surga, maka kemudian ditambahkan oleh Allah apa ziyadahnya, yakni memandang Allah Jalla Jalaluh. Ini jumhur ulama, bahwa nanti mereka yang cinta kepada baginda Rasulullah, yang kumpul di tempat ini dan membawa cinta kapanpun waktu berganti, dimanapun dia ada dan menetapi, cinta itu tidak berubah, maka mereka akan memandang Allah Jalla Jalaluh. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini ayatnya. Banyakkan orang yang demennya sama dunia, wa tadharunal akhirah, dan mereka meninggalkan, mengabaikan urusan akhirat. Dan kita tidak termasuk dalam ayat itu, karena kita kumpul di tempat ini dengan sebuah informasi yang akan terjadi pada diri kita. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada saat itu berseri, dan mereka akan memandang kepada Tuhan mereka. Sallu ala Nabi. Mana ada janji hadiah yang besar yang ditawarkan oleh Allah kemudian bisa ditandingi? Nggak ada. Kadang-kadang dapat informasi bahwa ada sembako murah aja kita berebut, padahal tuh sembako murah pakai ngeluarin duit juga Pak RW, pakai bayar, cuman harganya rada murah. Jangan kata urusan yang begituan. Dulu kalau mau naik BBM itu diumumin dulu jam 00 bakalan naik dulu. Kalau sekarang kan naik seenaknya aja, kagak pakai dikasih unjuk. Kalau dulu dikasih unjuk, jam 00 BBM naik. Bapak Ibu, itu kalau kita keluar kita ngelihat di pom bensin antrian panjang banget, padahal naiknya cuma 2.000. 2.000 kalau dia udah gitu belinya cuma 5 liter lagi. Cuman ceban. Dia rela antri. Bukan cuman mobil biasa, kadang-kadang mobil mewah yang harga mobilnya aja udah ratusan juta. Sampai segitu takutnya harga naik, segitu dia ngambil kesempatan, kendati pun lama dia dalam antrian, pengen punya itu selisih 10.000, 20.000, 30.000. Kan bener nih kejadian. Tuh lihat, janji manusia yang segitu dikejar sampai nungguin. Yang kesian ini Kiai Abdullah Syafi'i, begitu dia antri dari jam 10, begitu mobil dia 0001 begitu dia masukin udah naik, padahal dari jam 10. Itu apes banget, itu orang apes banget. Nggak taunya yang dia dapetin nggak seimbang dengan apa yang dia korbanin. Maka kita menjadi orang-orang yang bersyukur hadir di tempat ini karena cinta kepada baginda Rasulullah. Itulah pentingnya belajar agama. Kalau orang nggak ngerti agama, orientasinya cuma dunia.
Tapi kalau orang ngerti agama, dia ngaji diceritain di dunia mah fana. Ente sebutin orang yang kata ente paling senang. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sebutin orang yang paling kaya. Kata Al-Quran, kesenangan di dunia adalah kesenangan yang menipu. Bukan cuman menipu, mata'un qalil, kesenangan yang sedikit, udah sedikit nipu lagi. Coba kita lihat jemaah, betapa banyak contoh saudara-saudara kita yang kemarin ikut dalam pilkada. Pun pengen senang 5 tahun, ngeluarin duit miliaran tuh. Wali kota, gubernur ratusan miliar. Kan pengen senang 5 tahun, walaupun juga capek banget. Tapi belinya hampir miliaran, puluhan miliar. Kita ditawarin sama Allah, ente gabung sama Musola Al-Amin, ngikut ngaji. Entar yang kau dapatkan, kalau cuman urusan dunia kekecilan, engkau harus mendapatkan kebahagiaan dalam keabadian. Makanya ada orang yang ini dalam sebuah latihan, bahwa ada orang yang pengen dapat hadis dari Nabi SAW sampai rela satu hadis satu cambukan. Yang penting dapat hadis. Peristiwa ini terjadi kepada Imam Malik. Adalah seorang lelaki kana la yalbasun na'lain walal khuffain. Selama di Madinah beliau nggak pakai itu sendal, nggak pakai itu khuf, karena mengagungkan baginda Rasulullah. Maaf ya, kalau beliau mau BAB gitu keluar dari tanah kota Madinah, saking menghormati baginda Rasulullah. Maka di antara karomah dari Imam Malik, beliau BAB-nya 3 bulan sekali. Karena kalau semalam sampai 3 kali BAB, apalagi mules-mules, ente lari-larian mulu. Saking dia punya kedudukan menghormati baginda Rasulullah, Allah berikan dia kemuliaan. Tapi menarik, satu waktu kharaja dzata yaumin, dia keluar dari kota Madinah satu waktu. Ilal Aqiq, itu ada sebuah tempat di luar perbatasan kota Madinah. Tetapi saat beliau sedang berjalan, fasa'alahu rajulun an hadithi Rasulillah. Ada orang yang saking pengen dapat ilmu, ngintilin Imam Malik. Sampai kayak begitu antusiasnya sama ilmu. Ini cuma suruh datang doang, kagak disuruh bayaran, suruh duduk dengerin. Masih banyak banget yang punya alasan, tapi orangnya nggak ada di sini, nggak ada. Karena buktinya ini duduk lama kita betah. Jemaah sekalian yang berbahagia, dia tanya, diikutin ini Imam Malik. Kemudian setelah itu Imam Malik bertanya, manil ladzi, siapa orang yas'aluni, yang dia bertanya kepadaku an haditsin Nabi fit thoriq. Tadi siapa tuh yang nanya kepadaku satu hadis Nabi di jalan? Kata Imam Malik, fa amarahu jaldahu, disuruh buat mencambuk nih orang, nggak sopan nanya hadis Nabi sambil jalan. Allahu Akbar. Imam Malik sampai segitu kagak terimanya. Lu tahu nggak yang lu pinta tuh apaan? Hadis Nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampai ini murid yang lain berkata, ya Abdullah, innahul qadi. Ini bukan orang sembarangan yang ngintilin, yang pengen ngaji dapat satu hadis. Ini seorang qadi, orang yang disebut hakim di kota Madinah. Kalau bangsa kita jaksa agungnya, atau mahkamah agungnya, atau
Ya rombongan dia dah. Habis kita denger sampai ada orang nyimpen duit 1 triliun tuh mantan pejabat. Gua bingung tuh kayak apa duit banyaknya. Jemaah, apa kata Imam Malik ketika muridnya berkata innahul qadi? Maka kemudian dia menjawab, Imam Malik kemudian menjawab kepada muridnya, al-qadi khairu man uttiba. Yang paling awal, yang paling baik untuk diajarkan adab adalah hakim, karena dia punya ilmu. Masa berani-beranian nanya hadis Nabi sambil jalan? Kebangetan ngentengin ini ilmu yang keluar dari lisan baginda Rasulullah. Kebayang nggak ente dengan orang yang suka ngebecandain hadis Nabi? Man ahakun nasi bihusni sahabati ummuka, ummuka, ummuka. Lihat ummuka, ibunya berapa? 3. Kurang ajar. Ente nggak tahu itu keluar dari lisan manusia mulia. Sekali kau jatuh cinta, pantang kemudian kau melecehkan atau mempermainkan sesuatu yang terkait pada orang yang kau cinta. Makanya Pak, teman-teman tahu, saya udah puluhan tahun kagak minum tuh yang namanya Aqua sama Fit. Sakit hati ketika Nabi dibikin karikatur. Sampai mati sakit hati kita, nggak terima. Ini bukan orang sembarangan. Seorang lelaki yang Allah kelewat sayang. Seorang lelaki yang Allah dan para malaikat bersolawat. Seorang lelaki yang kata Ali bin Abi Thalib, kalau beliau keluar dari kota Mekah, maka bebatuan dan pepohonan yang dilintasi oleh Nabi didengar oleh Sayyidina Ali memberikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Seorang lelaki yang masyhur diceritakan saat berada di Gunung Uhud, kemudian bergetar tuh Gunung Uhud, disuruh berhenti sama Nabi, berhenti. Seorang lelaki yang malaikat turun menawarkan gunung berubah menjadi emas, Nabi menolaknya. Seorang lelaki yang ketika ditimpuk dengan kotoran, kemudian berkali Nabi tidak pernah mempermasalahkan. Satu waktu tak Nabi rasakan, Nabi mencari kemana ini orang gerangan. Ternyata sedang sakit. Nabi yang pertama kali menjenguknya. Seorang manusia yang berhari-hari mengganjal perutnya dengan tumpukan batu. Seorang lelaki yang nanti akan menyelamatkan umatnya dan menangis berkali-kali, ngebayangin saking kagak kepengen umatnya masuk ke dalam neraka. Ini ada orang berani-beranian nanya hadis sambil jalan. Imam Malik marah, dicambuk nih orang. Fa'amarahu jaldahu isyrina sautan. Kudu dicambuk 20 kali gara-gara dia nanya satu hadis kepada Imam Malik sambil jalan. Kan kalau kita ngaji Ihya, Imam Malik kalau ada orang minta fatwa, datang bertamu, Imam Malik langsung keluar menemui. Tapi kalau ada orang minta riwayat satu hadis, maka Imam Malik akan mandi, kemudian memakai baju yang paling indah yang beliau miliki, sembari merapikan beliau punya tatanan rambut dengan rapi, diberikan minyak. Baru kemudian beliau duduk dengan tegak, dengan gagah, karena beliau ingin menunjukkan tentang suatu adab. Itu Imam Malik. Jemaah, dicambuk nih 20 orang, 20 kali, walaupun tuh qadhi. Dan yang menarik, nih hakim nerima pundaknya dicambuk 20 kali. Padahal punya jabatan kelewat tinggi demi mendapat satu ilmu agama. Tidak semua muslim harus jadi ulama, tapi semua muslim wajib belajar agama.
ente kan bukan pejabat lagi ogah-ogahan ngaji, kan kebangetan banget. Iya betul gak? Ini gara-gara tema sih gue jadi mikirin. Jamaah sekalian berbahagia, nih orang yang punya kedudukan, punya jabatan. Satu hadis dia tanya, dan kemudian dia mendapatkan hukuman 20 cambukan, dia rela. Yang penting disampaikan satu hadis. Begitu Imam Malik pulang, dia panggil muridnya, disuruh manggil nih orang, panggil tuh qadhi yang tadi cambuk 20 kali. Apa yang disampaikan? Maka Nabi kemudian, Imam Malik kemudian menyampaikan 20 hadis untuk mengkonversi ketabahan dia dengan 20 cambukan. Kan tadi minta satu hadis, dicambuk 20 kali, diterima karena pengen belajar agama. Imam Malik memanggil setelah itu bukan satu hadis, 20 hadis, karena 20 cambukan yang dia dapat sebagai bukti keteguhan dia pengen mengenal Nabi. Satu hadis 20 cambukan dia tahanin, dan kemudian dikasih hadiah 20 hadis. Apa kemudian kata Qadhi? Laitahu jaladani mi'atan. Aduh cilaka, andainya dia tadi menyambukku dengan 100 kali. Pastilah haddatsani mi'ata hadis. Kalau tadi dia cambuk 100 kali, tentulah aku dapat 100 hadis. Sampai pengen dicambuk lagi. Sallu ala Nabi. Saya ingin kita fokus kepada ini tema sebagai sebuah bukti untuk kita mencintai Nabi. Ente dari mana punya semangat untuk mencintai Nabi kalau tidak mengerti urusan agama? Padahal pada saat banyak orang mengerti urusan agama, masih kudu dipilih mereka yang punya cinta sesungguhnya. Kan bukannya mereka nggak punya ilmu semua yang nggak demen maulid, bahkan demennya mengatakan bid'ah tuh, lihat sampai kayak begitu bencinya sama Nabi. Jangan sampai banyak orang mencintai Nabi, dia cegah. Tuh orang-orang pinter katanya. Bukan cuma dia nggak cinta, dia nggak kepengen Nabi dipuji, dia nggak kepengen Nabi dipuja, mereka kagak kepengen Nabi dicintai. Tuh mereka orang-orang Wahabi. Kan kalau kita mikir pakai logika begitu Pak, lu kalau udah kagak demen udah. Cuman kalau menyampaikan ini bid'ah tidak diajarkan. Kalau bicara cinta, kau akan disuguhkan dengan orang-orang di masa Nabi bertukar nyawa demi menunjukkan cinta sama Nabi. Kita cuma duduk 4 jam, ente bilang bid'ah. Mereka yang menceraikan istrinya, mereka yang rela berpisah dengan suaminya, mereka yang bahkan berhadapan di medan perang, ayah dengan anaknya. Apa yang kau ketahui alasan mereka melakukan itu kalau bukan cinta kepada Nabi yang kelewat lebih? Ini kan yang otak mereka kagak nyampe. Saya tanya di antara kita, apakah ada yang bisa menyentuh level cinta yang dimiliki para sahabat kepada Nabi? Gak ada. Bahkan Imam Hasan Al-Basri, aku akan jual semuanya, aku akan berikan apapun yang aku punya, asal aku bisa memandang baginda Rasulullah. Jatuh miskin, bahkan compang-camping dia punya baju, terusir, dihinakan, dia tetap datang menemui Nabi. Abdullah Dzul Bijatain, kan orang kaya, karena di backup sama pamannya, cinta 3 tahun kepada Nabi yang dia pendam meledak dan tidak tertahan. Dia ucapkan kejujuran di depan paman bahwa dia telah beriman. Seketika semua yang dia miliki konsekuensinya harus ditinggalkan. Sedikit pun dia tidak goyah dan ketakutan. Dia melangkah
menghampiri di mana Nabi berada dengan orang-orang yang mencintai, sampai dia mati dalam perang Tabuk. Nabi yang turun ke liang lahat, Nabi yang gali, dan Nabi meletakkan jenazahnya. Abdullah Dzul Bijadain mencintai pasti membahagiakan dan bahkan melebihi apa yang kau pikirkan. Apalagi kepada Nabi pilihan, tidak ada kesusahan. Bila sudah semua hilang, segala kesusahan, ceramahnya diselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.